eh, sudah lumayan banyak digunakan ataupun bahkan diimplementasikan gitu ya. Dan bahkan Bapak Ibu eh, kalau Bapak Ibu ke industri ataupun bahkan di beberapa universitas gitu ya, itu mereka punya konsultan tersendiri ya untuk bioinformatik ini gitu. Jadi kalau mahasiswa S3 nggak ngerti cara analisis datanya itu, jadi mereka datanya itu dikirim ke industri gitu ya. Nanti dari pihak industrinya akan memberikan semacam konklusi gitu ya dari studi yang dilakukannya gitu ya. Baru beberapa bulan yang lalu gitu ya, kakak saya kan lagi ambil doktor di luar gitu ya, dan khusus untuk bioinformatik bidang nursing gitu ya, dan itu yang dia lakukan sama profesornya pun sama gitu ya. Jadi dikirim ke mas eh, dikirim ke industri gitu ya, dan hasilnya itu tinggal kita menulis paper gitu ya. Kalau di luar negeri itu profesor nggak akan nanya gitu ya siapa yang melakukan hasil penelitiannya gitu ya. Ya itu bedanya. Kalau di dalam negeri biasanya ditanya berdetil kan gitu ya, harus mahasiswa yang bersangkutan gitu ya yang eh, me- melakukan penelitian gitu. Saya nggak tahu apa latar belakang gitu ya. Kalau di Indonesia itu sedemikian detail gitu ya. Jadi jenis pertanyaan eh, kita dengan orang luar itu sangat beda beda sekali gitu ya. Saya misalnya pada saat saya ujian doktor pun itu 2 kali gitu ya. Itu pun saya 15 menit tanya jawabnya pada saat final defense gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan enggak, itu kan ini sekali gitu ya, detail sekali gitu ya. Karena sudah betul-betul mempercayai terkait dengan proses gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini adalah konsep bioinformatik gitu ya, dan juga nanti akan saya tunjukkan aplikasinya, implementasinya mungkin tidak langsung ke klinis gitu ya, tetapi lebih kepada untuk level kita saat ini mungkin masih pada level riset gitu ya. Itu pun masih pada level basic riset gitu ya kalau kita mau implementasikan gitu. Jadi saya beri judul Bioinformatic Concept and Application gitu ya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya diminta sama UIII. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar nggak nama kampusnya, University Islam International Indonesia, bukan UII, tapi Universitas Internasional Islam Indonesia gitu. Jadi itu kampus banyak sekali beasiswanya gitu ya. Jadi salah satu program studi yang dia buka adalah bioinformatik gitu ya. Jadi kami sebagai konsultannya gitu ya, dan bersama dengan salah satu teman saya yang lulusan Jerman, saya diminta untuk presentasi bagaimana sih eh, apa peluang gitu ya kalau kita membuka mata kuliah, bukan aja mata kuliah tapi juga program studi bioinformatik ini gitu. Jadi yang akan saya tunjukkan ke Bapak Ibu ini adalah ini yang saya presentasikan kemarin gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini yang saya kenal ada hanya Pak Rahmat gitu ya. Eh, Pak Rahmat yang saya kenal dulu karena beliau kakak tingkat saya gitu ya. Dulu Pak Rahmat kayaknya sering ke kontrakan saya juga dulu sama dia Banyak belajar saya, Pak. zaman itu gitu ya. Jadi eh, cuman saya duluan aja gitu di sekolahnya gitu ya Pak Rahmat, karena terlalu keasikan di jabatan gitu ya. Jadi pejabat rektorat gitu ya. Jadi kalau saya senang jadi mahasiswa sebenarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya lulusan farmasi Bapak Ibu UAD gitu ya. S1 profesi, S2 saya di UAD gitu ya, dan saya lanjut S3 saya di Taipei, Taiwan, selama 4 tahun gitu, di tahun 2021 sampai 2017 sampai 2021 gitu ya. Dan sepulang saya dari S3, saya melanjutkan sebagai visiting researcher atau semacam eh, apa ya, eh, apa part-time job lah gitu ya di BRIN gitu ya. Salah satu pusat riset di bidang penemuan obat gitu ya, dan eh, selama kurang lebih hampir setahun sebenarnya gitu ya kemarin itu di BRIN. Dan eh, saya juga jadi kepala bidang publikasi gitu ya sejak 2024 gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti sangat erat kaitannya dengan bidang saya nanti kalau mau apa dibantu luaran untuk riset publikasinya gitu ya. Dan sejak 2024 terakhir kemarin, tahun kemarin juga saya bergabung di Silpakon University Thailand sebagai adjunct researcher atau semacam eh, tidak full time job tapi part time job gitu ya. Jadi saya tidak ada dapat gaji gitu ya, tapi setiap publikasi yang saya keluarkan gitu ya,
khususnya Q1, Q2 saya bisa reimburse ke Thailand. Jadi, karena UAD tidak bisa mengcover, jadi saya cari yang lain gitu. Kelebihannya gitu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang dia lihat kecuali portofolio kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bahkan kalaupun Bapak Ibu itu memiliki gelar profesor, kalau portofolionya tidak mendukung gitu ya, maka mereka tidak akan tertarik orang luar itu Bapak Ibu. Jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu yang ambil program doktor di farmasi UAD ini gitu ya. Jadi jangan underestimate gitu ya dengan swastanya kita gitu ya. Kan, tapi Bapak Ibu harus fokus pada Bapak Ibu sendiri gitu ya. Portofolio Bapak Ibu karena orang nggak akan peduli gitu ya dari mana latar belakang kita sekolah gitu. Kalau Bapak Ibu lihat kampus yang saya pernah sekolah ini dari S1 sampai S3 itu swasta semua Bapak Ibu. Swasta semua, tapi saya bisa mengklaim ini terbaik semua gitu ya. Mulai dari UAD sampai TMU, Taipei Medical University juga termasuk swasta dan bahkan kampus terbaik di Taiwan gitu ya. Padahal dia swasta Bapak Ibu. Jadi portofolio itu ya itulah yang akan melekat pada diri kita. Makanya saya eh, membimbing mahasiswa S2 itu saya selalu menekankan kalau Bapak Mas Mbak itu mau dibimbing saya harus siap dengan pola kerjaan saya gitu ya, pola ritme bekerja saya gitu ya. Karena jangan sampai Anda merasa tertekan dan kemudian Anda tebar fitnah tentang saya gitu. Padahal sudah ada saya sampaikan di awal gitu ya. Artinya eh, tolong teman-teman itu kalau ada waktu ikuti saya gitu ya. Jadi misalnya setiap hari dia datang pagi, pulang sore gitu ya. Tujuan saya supaya saya bisa sharing ilmu dan alhamdulillah beberapa mahasiswa S2 saya eh, kalau presentasi itu selalu mendapatkan the best presenter gitu ya dan juga yang terakhir kemarin eh, baru sebulan yang lalu lulus itu papernya ada 21 paper Bapak Ibu dengan Scopusnya ada 11 Scopus gitu ya walaupun itu tidak first author semuanya gitu ya tapi eh, saya tekankan demikian Bapak Ibu jadi begitu dia belum lulus bahkan sudah diambil sama kampus besar gitu ya ini contohnya Bapak Ibu jadi portofolio Bapak Ibu akan sangat melekat gitu ya dengan eh, apa yang Bapak Ibu sudah hasilkan selama masa studi di S3 ini gitu ya. Jadi eh, saya tekankan Bapak Ibu ya, anu lah gitu ya, manfaatkan waktu ini untuk betul-betul bisa menghasilkan sebuah karya gitu Bapak Ibu. Nah, saya juga aktif di bidang editorial jurnal, baik itu di editor in chief. Editor in chief itu tertinggi dalam penjurnalan, editorial board itu di bawahnya editor in chief gitu ya, di beberapa jurnal internasional Q1 dan juga Q2 dan eh, saya sudah eh, apa ya sudah kenyang saja di reviewer gitu. Jadi saya lebih banyak menolak sekarang gitu ya. Bahkan kalau saya nggak menolak itu udah hampir ratusan jurnal gitu ya. Kenapa saya menolak? Karena mereka maunya enaknya doang gitu Bapak Ibu. Saya nggak dibayar gitu ya, tapi saya harus melaporkan tepat waktu gitu ya dengan high quality komentar gitu ya. Jadi saya nggak mau dimanfaatkan ke situ Bapak Ibu. Dan berkaitan dengan bioinformatik nanti saya akan tampilkan Bapak Ibu beberapa eh, pekerjaan yang saya pernah publis gitu ya dan itu layak dipublis di Q1 dan juga Q2 gitu ya. Jadi sangat cocok bagi kita yang background dosen di Indonesia dengan eh, dana yang sangat kecil gitu ya. Tidak memungkinkan kita untuk publis di high reputation jurnal gitu ya dengan harga yang sangat mahal gitu ya. Apalagi dengan high quality study gitu ya, high quality study. Nah, itu challenging sekali kita ketika kita di Indonesia gitu ya. Bahkan teman-teman saya yang kalau di luar negeri itu kan kalau kita itu mau melakukan nge-lab gitu ya atau masuk ke laboratorium ada dua pilihan yaitu pertama adalah namanya dry lab. Dry lab itu komputerisasi termasuk bioinformatik dan yang kedua adalah wet lab gitu ya. Wet lab itu dia handling mouse, dia handling tikus gitu ya ataupun in vivo study gitu ya Bapak Ibu. Itu. Jadi kalau ditanya itu risetmu jenisnya apa? Dry lab atau wet lab biasanya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bermain di bioinformatik gitu ya, bermain di docking itu masuk kategori dry lab gitu ya, dry laboratorium Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah publikasi-publikasi yang saya pernah publis gitu ya, berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan, berkaitan dengan bioinformatik gitu ya. Dan ini rata-rata kolaborasi saya dengan teman-teman saya di luar negeri gitu ya. Dan eh, ini adalah profil Scopus saya yang berkaitan dengan banyak yang disitasi justru adalah paper-paper saya bioinformatik. Itu per hari ini saya melihat high index saya 15 dengan jumlah citasi di Scopus saya hampir 4.700 gitu ya. Kalau yang di Google Scholar sudah hampir 6.000 citasi.
Jadi saya menunjukkan ini bukan apa-apa Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu percaya gitu ya dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Jadi saya bukan omon doang gitu kata Wakil Presiden kita gitu ya. Jadi, jadi Bapak Ibu sebelum saya mulai tentang bioinformatik ini lah gitu ya, saya memulai dari sini gitu ya. Pak Rahmat suka kopi apa Pak? Kopi Toraja. Oh ada kopi Toraja ya. Oh iya. Saya belum pernah ngerasain kopi Toraja gitu ya. Mungkin Bu Wiwi gitu ya sambil kita kenalan ya Bu Wiwi. Ya Ibu ya. Bu Wiwi atau Bu Fitri, monggo. Kira-kira nih masing-masing dari kita itu memiliki kesamaan nggak sih gitu ya? Atau Bu Titis gitu ya. Bu Titis nih lanjut, lanjut S2 ya. Nah, S2 lanjut S3 ya. Ya, Assalamualaikum Pak Lalu. Ketemu lagi. Sama. Ye, Mohon bimbing ya Pak Lalu. ye, keren sekali nggih. Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa nih gitu ya? Kenapa eh, kalau saya kan sukanya yang tidak pakai gula bahkan gitu ya. Ada yang orang yang suka gula gitu ya, dan itu dia tidak bisa minum kopi tanpa gula gitu ya. Atau yang manis-manis ya espresso lah gitu ya. Mungkin kalau yang agak pahit itu ada latte, ada decaf, ada lagi americano gitu ya Bapak Ibu. Nah pertanyaan kita gitu, tanda kutip gitu ya. Kenapa bisa gitu ya? Perbedaan dalam hal respon kita suka menyukai kopi ini gitu ya. Ada orang yang suka kopi yang espresso, ada yang tidak suka gitu ya. Kalau orang luar negeri itu kan tidak suka pakai gula gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia kenapa? Dan ini juga nanti ada kaitannya dengan penyakit kan Bapak Ibu ya. Tanpa kita sadari Bapak Ibu gitu ya, beberapa studi itu mengatakan gitu ya, menjawab hal ini bahwa ada kaitannya dengan faktor genetik ternyata Bapak Ibu. Studi mengatakan bahwa ada kaitannya dengan faktor genetik gitu ya. Jadi kenapa Bapak Ibu itu suka yang espresso, latte atau americano tadi atau toraja tadi juga karena ada kode genetik tertentu yang kemudian eh, bisa mendrive kita untuk menyukai itu gitu Bapak Ibu. Makanya ke depan gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu bisa membuktikan lah kalau kemudian ya saya berpikir di kemudian hari itu bisa saja gitu ya testing pranikah itu bukan hanya tentang HIV, bukan hanya tentang gonoro gitu ya, bukan lagi tentang yang lain-lain gitu ya. Tetapi sangat berpotensi gitu ya. Kalau orang mau nikah itu testing dulu gitu ya genetiknya. Jangan-jangan kita bisa testing genetik eh, terkait dengan dia apa namanya kecenderungan dia untuk selingkuh gitu ya. Kan Bapak Ibu nggak mau kan ya punya pasangan yang punya potensi untuk selingkuh kan Bapak Ibu ya. Itu bisa Bapak Ibu dan itu sains itu bisa menjawab ini gitu Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat lah gitu ya. Salah satu yang suku, kan suku di Indonesia katakanlah hampir 300-an suku, coba bayangkan. Bahkan lebih 300-an suku di Indonesia gitu ya. Bapak Ibu kalau kita melihat, masing-masing suku ini memiliki keunikan masing-masing. Unik itu maksudnya kan tidak ada duanya. Nah itu sudah adakah dari segi behind of the scene-nya itu sudah adakah dari segi sains itu yang bisa menjawabnya gitu ya. Ada beberapa suku tertentu yang dia memiliki eh, apa dia memiliki keturunan itu banyak yang schizofren Bapak Ibu. Ini kan menyedihkan sekali kan gitu Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi demikian gitu ya? Jawabannya karena ada faktor genetik Bapak Ibu gitu. Jadi ini nah nanti kita akan bahas dan ada kaitannya dengan bioinformatik. Kenapa kita mempelajari tentang bioinformatik ini Bapak Ibu nanti ya. Nah, saya memulainya juga dari sini juga Bapak Ibu. Jadi kenapa saya memulai dari ini? Karena ini kaitannya juga dengan kemajuan teknologi saat ini gitu ya. Mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin agak-agak kecepatan ya. Mungkin 20 tahun yang lalu lah gitu ya. Kalau misalnya Bu Evi gitu. Bu Evi dari mana asalnya Bu Evi? Eh, saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya saat ini, Pak Lalu. Mungkin sekitar berapa tahun yang lalu, saya juga kakak tingkat Pak Lalu rasanya satu Oh satu gitu ya. ini di atas Pak Lalu satu Oh iya iya apa iya. satu angkatan di atas Pak Lalu waktu kita S2. S2 ya. Oh Iya. iya iya iya. Iya, iya. Kita tapi saya nggak terlalu ini ya mungkin ya. Saya nggak pernah ketemu mungkin sama Bu Evi.
Iya, di semester terakhir pokoknya pas mau selesai-selesai gitu sempat ngobrol dulu rasanya ya. Oh gitu ya Bu ya. Hmm. Sempat ngobrol terus ngobrol terkait dengan tugas akhir kalau tidak salah. Mungkin setelah itu Pak Lalu kan dulu yang sama Mbak Noverda dan lain-lain kan ya. Iya betul, satu angkatan sama Iya. beliau. Baik Bu Evi, misalnya dulu dari Palangkaraya kalau mau ke Jogja gitu ya, pertama kali ke Jogja itu misalnya pakai mobil gitu ya. Ketika Bu Evi mau pakai mobil gitu, eh, pasti bingung kan gitu ya. Tidak ada Google Map kan beberapa tahun yang lalu kan ya Bapak Ibu ya. Beberapa dekade yang lalu itu tidak ada Google Map gitu ya. Tapi hari ini Bapak Ibu coba lihat gitu ya. Betapa perkembangan di dunia teknologi dan di dunia transportasi itu luar biasa. Dengan adanya pos kode aja sekarang kan kode pos aja itu para penghantar kurir itu ya. Baik itu Bapak Ibu yang suka Shopee-Shopeean gitu ya ataupun COD-COD-an gitu ya. Itu kan pasti sangat ini gitu ya. Tidak akan tersesat gitu ya sekarang kan para kurir itu gitu ya. Betapa kemudian itu dengan teknologi sekarang itu tidak akan bisa tersesat karena kita sudah ada Google Map. Bahkan mungkin Bapak Ibu kalau cek di Google Map itu halaman rumah Bapak Ibu itu bahkan bisa terlihat dengan jelas gitu kadang kan di Google Map-nya itu Bapak Ibu. Nah, ternyata kalau kita melihat di dunia kesehatan pun sama sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita melihat perkembangan di dunia kesehatan itu juga mengikuti perkembangan di dunia eh, geografis ini Bapak Ibu gitu ya. Apa yang terjadi gitu ya Bapak Ibu kalau melihat gitu ya beberapa tahun yang lalu kalau misalnya seorang dokter itu eh, mau mendiagnosis penyakit tertentu pada diri seorang pasien gitu ya. Itu membutuhkan waktu yang lama sekali Bapak Ibu. Bahkan kadang seorang dokter itu agak sulit menegakkan diagnosisnya dikarenakan faktor tidak ada tanda-tanda yang kemudian menunjukkan ke arah penyakit yang dokternya itu curigai gitu ya Bapak Ibu. Nah, dengan hadirnya informasi-informasi genetik, informasi-informasi transkriptomik, proteomik, metabolomik, mungkin juga Bu Nani sudah menyampaikan ya namanya apa namanya central dogma itu gitu ya. Itu dengan hadirnya informasi genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik gitu ya. Ini kemudian memungkinkan kita untuk mengetahui gitu ya berkaitan dengan tanda-tanda suatu penyakit gitu ya. Ini latar belakangnya gitu ya. Nanti kita akan lebih detail kenapa kemudian bioinformatik itu menjadi salah satu eh, behind the scene gitu ya untuk kemudian kita eh, betul-betul perlu untuk mendalami hari ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi eh, dari kita kan em, unik gitu ya. Bahkan itu dalam Al-Quran itu kan sudah disampaikan sebenarnya gitu. Jadi kita berasal dari sperma dan juga sel telur gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita eh, tumbuh gitu ya. Allah ciptakan gitu ya. Allah ciptakan kita gitu ya. Kemudian kita lahir ke dunia ini gitu ya tanpa kita sadari gitu ya. Dari molekuler tadi yang sedemikian kecilnya sampai kemudian bisa tampak dalam bentuk fenotip gitu ya. Bahkan kita terbentuk menjadi seorang manusia gitu Bapak Ibu. Dan bahkan siapa kita hari ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita melihat gitu ya, menarik sebenarnya kalau kita melihat molekuler ini di balik apa yang sudah diciptakan oleh Allah dan sudah termaktub sebenarnya dalam Quran gitu ya. Salah satunya di Quran surat Fusilat itu ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyanahum annaul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Syahid. Ini artinya apa gitu ya? Bahwa ada tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya, yang sudah termaktub di dalam diri kita gitu ya. Ya tinggal nanti bagaimana kita kemudian bisa mengeksplorasinya gitu ya. Salah satu yang bisa kita eksplorasi nanti ya berkaitan dengan molekuler ini Bapak Ibu gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan gitu. Kemudian Bu Evi tadi misalnya ya mau ke Palangkaraya gitu ya, atau bahkan mau keluar dari Palangkaraya tanpa kemudian menggunakan Google Maps sekarang itu bisa tersesat kita gitu. Apa kalau kita nanya manusia malah manusianya menyesatkan gitu kan ya. Suruh bayar mahal kadang kita gitu kan ya. Ditipu-tipu kita gitu ya. Dan inilah teknologi hari ini gitu ya. Mau kemana kita gitu ya. Kita dengan mudah kemudian kita bisa menggunakan Google Maps gitu ya. Dan bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan kita, Bapak Ibu. Jadi dari latar belakang secara umum ini nanti akan saya jelaskan 3 poin gitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah
kita tidak akan mengenal bagaimana pemanfaatan bioinformatik itu tanpa kita mengetahui dasarnya. Apa sih dasarnya? Kenapa bioinformatik itu kemudian sangat relevan untuk kita eh, implementasikan hari ini gitu ya, dan bahkan untuk kita pelajari pada khususnya mata kuliah bioinformatik ini, Bapak Ibu. Yang pertama saya memulainya dari basic genomic gitu Bapak Ibu. Saya sering mengatakan bahwa saya ulang-ulang ini gitu ya Bapak Ibu, tentang genomik. Kenapa genomik gitu ya? Karena ini ada awal dari kehidupan bahkan gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita mendengar istilah genomik itu kan kita sering sekali mengkonotasinya menjadi mensinonimkan namanya menjadi sebuah DNA Bapak Ibu. Jadi kalau kita flashback beberapa dekade yang lalu gitu ya, istilah genomik itu sebenarnya istilah yang tidak begitu lama amat sebenarnya gitu ya. Sejak tahun 1987 itu secara saintifik gitu ya, dijelaskan dalam sebuah jurnal yang namanya Genomic gitu ya. Dengan judul New Discipline, New Name, New Journal gitu ya. Jadi apa yang kita kenal dengan genomik itu gitu ya, dalam kalimatnya di sebuah artikel yang terbit di jurnal Genomic ini mengatakan for the newly developing disciplines, mapping, sequencing, we have adopted the terms of genomic gitu ya. Jadi dari kalimat inilah timbul gitu ya. Kenapa kemudian para saintis di seluruh dunia itu menggunakan istilah genomik gitu ya dalam segala bentuk eh, pengimplementasiannya gitu ya. Baik itu dalam bentuk perkuliahan, baik itu dalam bentuk sebuah riset gitu Bapak Ibu ya. Nah, genomik itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang genom gitu ya. Genom itu apa Bapak Ibu? Genom itu adalah suatu hal yang terkecil dalam tubuh kita. Hanya saja kadang genomes itu bentuk kata plural daripada kata gen gitu ya. Hal yang terkecil dalam tubuh kita itu gen gitu Bapak Ibu gitu ya. Jadi gen itu apa gitu ya, nanti kita akan jelaskan lebih detail Bapak Ibu ya. Nah, salah satu yang kemudian yang sangat terkenal gitu ya adalah namanya Gregor Mendel gitu ya. Jadi Gregor Mendel ini adalah salah satu orang yang memiliki kontribusi yang sangat besar gitu ya dalam pengembangan di bidang eh, penemuan genetik ini gitu ya. Apa yang dia temukan nanti kita akan jelaskan Bapak Ibu. Jadi Gregor Mendel ini salah satu biarawan sebenarnya dulu ya. Kemudian dia menyambi juga melakukan sebuah riset gitu ya. Riset yang dia lakukan sederhana yaitu dia mengawinkan antara kacang satu dengan kacang yang bagus dengan kacang yang kurang bagus lah kalau konon seperti itu gitu ya. Jadi dia melihat ada sifat-sifat dari salah satu kacang tersebut yang kemudian bisa diturunkan kepada kacang-kacang yang selanjutnya gitu ya. Jadi kemudian dia mengilustrasikan ini kalau kemudian itu di makhluk hidup yang lain seperti manusia, hewan itu pasti akan seperti itu gitu ya. Lalu dia tulis dalam sebuah bukunya dan kemudian dia wafat gitu ya. Setelah wafat, setelah sekian lama barulah kemudian dikenal gitu ya apa yang dia maksud tadi gitu ya. Jadi secara simple gitu, secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa Gregor Mendel itu mengenalkan bahwa sifat itu diturunkan dari generasi sebelumnya gitu ya. Nah, apa ya? Cuman pertanyaannya waktu itu gitu ya. Lalu sifat itu wujudnya apa gitu ya? Kenapa kemudian diturunkan? Bentuknya apa yang bisa menurunkan itu? Nah, itulah yang kemudian terjawab namanya gen itu, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita urutkan gitu ya, Bapak Ibu, kita kan terdiri dari beberapa organ gitu ya. Ada organ kepala, ada organ mata, hidung gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Dan tanpa kita sadari gitu ya, nikmat Allah yang luar biasa ini gitu, itu menciptakan semua organ kita itu berasal dari sebuah sel gitu ya. Sel itu kan jumlahnya miliaran kan di dalam tubuh kita ini kan ya Bapak Ibu, tanpa kita sadari, mau disadari mau tidak disadari itu ada gitu ya. Ya, hal terkecil dalam tubuh kita, sel gitu ya. Konon ternyata gitu ya di dalam sel itu ada namanya nukleus gitu Bapak Ibu. Dan di dalam nukleus itu ada kromosom gitu ya. Kromosomnya mungkin kita masih ingat gitu ya, jumlah kromosom di dalam tubuh kita gitu ya Bapak Ibu ada 23 gitu ya. 22 yang sama dan satu yang berbeda, itu yang membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan juga antara jenis kelamin perempuan Bapak Ibu gitu ya. Nah, di dalam kromosom itulah terdistribusi yang namanya DNA, DNA, deoksiribonukleoid nucleic acid gitu Bapak Ibu. Nah, DNA ini sering sekali disamaratikan dengan sebuah genomik itu, genetik itu, Bapak Ibu. DNA ini ya.
nanti kita akan bisa melihat gitu ya kaitannya dengan bioinformatik gitu ya. Karena nanti banyak sekali database bioinformatik itu menyimpan data-data DNA di dalam database dalam big datanya yang apa namanya yang terstoring di berbagai macam database bioinformatik. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan kita bisa lanjut ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa loh Bapak Ibu langsung sampaikan ke saya. Belum ada pertanyaan mungkin Pak Lalu. Oke, lanjut ke. Baik, itu Gregor Mendel ini termasuk orang yang ditempati gitu kononnya ke dalam orang yang sangat paling berpengaruh gitu ya di dunia. Ya tanpa kita sadari kan sekarang kan sebenarnya teknologi hari ini COVID aja misalnya. Kalau kalau tidak ada informasi tentang DNA itu ya kita tidak akan secepat hari ini gitu ya mengetahui penyebab dari COVID-19 itu gitu Bapak Ibu ya salah satunya ya. Nah, DNA itu Bapak Ibu gitu ya konon eh itu kan kalau orang Barat itu dia tidak percaya begitu aja gitu ya. Dia melakukan riset gitu ya Bapak Ibu. Ternyata gitu ya di dalam DNA itu terdapat kode tertentu yang kemudian eh, berikatan satu sama yang lainnya gitu ya. Kalau kita melihat gitu ya adenin yang selalu berikatan dengan timin dan guanin selalu berikatan dengan sitosin gitu ya. ATGC ini Bapak Ibu ya. Jadi konon ya eh, DNA itu bentuknya double helix gitu ya. Bentuknya double helix yang dulu eh, ada dua anak muda yang menyempurnakan keilmuan dari Gregor Mendel itu yang namanya Watson and Crick tahun 1953 gitu ya dan di tahun 1966 dia tiga anak muda yang lainnya dia menyempurnakan keilmuan dari Watson and Crick dengan mengatakan bahwa di dalam DNA itu ada kode yang apa komponennya yang kita sebut dengan adenin selalu berikatan dengan timin dan guanin selalu berikatan dengan sitosin ini gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu ya kalau kita ketahui gitu ya DNA itu bukan hanya terdiri dari nitrogen basa gitu ya. Nitrogen basa itu kan ATGC tadi itu ya. Tapi juga dengan sugar, fosfat gitu ya. Walaupun hal terkecil dalam tubuh kita yang ternyata ada di dalamnya juga ada semacam komponen yang sangat unik gitu ya. Nah, yang akan kita lebih banyak membahasnya adalah nitrogen basa ini, ATGC ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk memudahkan para ilmuwan itu biasanya nanti nitrogen basa yang ada di dalam tubuh kita itu kan banyak Bapak Ibu. Kurang lebih ada 6,4 miliar huruf. Ini kan huruf-huruf kan. A ini kan satu huruf, T satu huruf, G satu huruf, C satu huruf gitu ya. Tanpa kita sadari gitu ya, ATGC yang ada di dalam tubuh kita itu kurang lebih 6,4 miliar huruf Bapak Ibu coba. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, 6,4 miliar huruf itu ada berapa gitu. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk memudahkan para ilmuwan itu mengetahui ukuran dari sebuah eh, nitrogen basa dalam diri seseorang gitu ya, maka dia menggunakan istilah ukuran ya Bapak Ibu. Ukurannya itu bentuknya apa gitu ya. Kan kalau kita itu mau mengukur sebuah panjang kan pakainya sentimeter, meter kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau masalah DNA ini gitu ya, dia menggunakan istilah base pair, kilo base pair dan juga mega base pair Bapak Ibu. Jadi ya base pair ini adalah berpasangan ya, beberapa pasang. Kalau kilo base pair itu kan kilo kan eh, kilo base pair ya berarti ribuan pasang kode DNA-nya gitu ya. Kemudian mega base pair ini adalah bahkan jutaan pasang gitu ya kode DNA-nya ya. Nah, ini terdistribusi dalam kromosom 23 kromosom pada manusia gitu ya yang kita tadi sebutkan 3,2 miliar pasang atau 6,4 miliar huruf gitu ya. Karena 3,2 miliar ini adalah dia harus memiliki pasangan gitu ya. Makanya kita sebut 3,2 miliar pasang huruf gitu ya. Nah, ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu big project gitu yang mungkin pernah dengar ya namanya Human Genome Project Bapak Ibu ya. Jadi Human Genome Project ini adalah salah satu big project di dunia gitu ya
di tahun 1990 sampai 2003 gitu ya. Jadi dulu ketika mengidentifikasi kode DNA itu membutuhkan waktu 13 tahun Bapak Ibu. Tapi dengan hadirnya teknologi-teknologi sekarang itu sangat memungkinkan sehari aja orang udah bisa mendeteksi gitu ya kode DNA dalam dirinya Bapak Ibu ya. Jadi butuh waktu 13 tahun gitu ya. Maka hari ini kita harusnya berada pada era yang namanya eh, era genomik gitu ya. Bahkan kita bisa mengatakan post genomic era, yaitu implementasinya harusnya sudah di klinis kan Bapak Ibu. Cuman karena terkendala dengan berbagai macam hal gitu ya, maka Indonesia itu masih levelnya belum pada post genomic era sebenarnya, tapi masih pada era riset gitu Bapak Ibu, yaitu era pre-genomic era bahkan kita bilang ya. Jadi post genomic era ini adalah ya semacam sudah mengimplementasi gitu ya hasil dari studi selama ini gitu ya dan diimplementasikan di klinis Bapak Ibu ya. Jadi dulu di tahun 2003 gitu ya, dari tahun 1990 sampai 2003 itu kan 13 tahun membutuhkan waktu untuk identifikasi kode DNA itu gitu ya. Begitu ditemukan secara utuh jumlah kode DNA dalam tubuh kita itu 3,2 miliar pasang, maka dua jurnal yang sangat terkenal namanya jurnal Nature dan jurnal Science itu eh, mengenalkan gitu ya dan juga eh, sangat berharap gitu ya dengan hadirnya eh, penemuan kode DNA pada diri manusia itu bisa memudahkan untuk identifikasi atau menegakkan diagnosis suatu penyakit gitu ya. Jadi ada beberapa penyakit kan yang sulit sekali ditegakkan kan. Penegakan diagnosisnya aja begitu sulit, apalagi terapinya Bapak Ibu. Ada loh Bapak Ibu yang makanya kan apa yang dilakukan sama dokter kalau tidak jelas penyebabnya apa? Ujung-ujungnya kan bom obat kan Bapak Ibu kan. Bapak Ibu tahu udah bom obat yang ujung-ujungnya dexamethasone, imunosupresan kan Bapak Ibu kan. Tidak precise gitu ya. Kita tahu bahwa efek samping kan luar biasa. Contoh misalnya, Pak Rahmat contoh misalnya nih, bom obat itu kan kita sering mengilustrasikan kalau suatu tikus gitu ya, ada di dalam sebuah rumah gitu ya, maka yang kita lakukan apa? Rumahnya itu kita mau bom atau kita mau bunuh tikusnya gitu ya. Jadi kalau suatu penyakit langka gitu ya, dokter itu sering sekali dia menggunakan bom obat. Kenapa? Karena dia tidak bisa secara spesifik mengetahui penyebab penyakit itu gitu. Maka kalau dia tidak tahu penyebab penyakit itu gitu ya, maka dia akan kesulitan mencari obat-obatannya gitu ya. Makanya dia menggunakan bom obat tadi gitu ya. Kalau kita tidak tahu persis di mana tempat tikus itu gitu ya, maka alternatif yang paling simpel itu ya udah bom aja itu rumahnya gitu ya. Tapi apakah efektif, apakah efisien? Itu masalahnya kan di situ, Bapak Ibu kan ya. Tidak efisien. Masa kita hanya mau demi untuk mengebom tikus aja gitu ya, kita harus membunuh sel-sel normal yang lainnya gitu ya. Nah, ini kan menjadi tidak relevan gitu ya. Maka dengan hadirnya genetik ini sangat besar gitu ya harapan para saintis itu bisa menjawab hal itu gitu ya. Bisa membantu para dokter gitu untuk menegakkan diagnosis secara spesifik. Kalau sudah diketahui penyebabnya secara spesifik, maka terapinya pun harapannya bisa lebih spesifik gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa ilustrasikan eh, genomik itu kita bisa ilustrasikan seperti sebuah buku Bapak Ibu gitu ya. Konon di dalam buku itu kan terdiri dari katakanlah 23 chapter gitu ya. Chapter itu misalnya kromosom kita lah gitu ya, 23 kromosom ya. Kemudian setiap chapter itu kan terdiri dari sentences gitu ya atau kalimat-kalimat gitu ya. Kita bisa ilustrasikan seperti sebuah game gitu ya. Kemudian kata-kata yang ada di dalam kalimat itu kita bisa ilustrasikan seperti sebuah nitrogen bahasa tadi, ATGC itu Bapak Ibu ya. Jadi 6,4 miliar huruf itu jumlahnya. Kalau ditulis itu Bapak Ibu butuh kertas sekitar berapa? 2 juta kertas Bapak Ibu. 4.200 buku kalau Bapak Ibu bukukan itu. 2 juta kertas itu Bapak Ibu. Nggak ada kerjaan Pak lalu ilustrasikan. Enggak, ini maksudnya untuk memudahkan Bapak Ibu, untuk memudahkan eh, sesuatu yang kompleks tadi Bapak Ibu. Jadi unik sekali gitu ya. 6,4 miliar huruf loh Bapak Ibu. Ini apa tidak ada kuasa Tuhan di sini Bapak Ibu? Luar biasa kan? Jadi 6,4 miliar huruf ini Bapak Ibu ya, gampang bagi Tuhan itu untuk bikin penyakit pada manusia itu Bapak Ibu. Dari 6,4 miliar huruf itu Bapak Ibu,
lakukan, Tuhan flip aja satu kode huruf kita gitu ya, terjadi mutasi gitu ya, sudah merembet kemana-mana gitu ya, terjadi penyakit gitu ya. Makanya kuasa manusia itu sebenarnya tidak ada gitu ya, memang betul-betul kalau secara saintis pun luar biasa gitu ya, kuasanya Allah gitu ya di balik itu semua gitu ya. Bahkan ini adalah Francis Collins, ini adalah orang yang mengetuai Human Genome Project tadi Bapak Ibu. Dia bahkan mengatakan bahwa di bukunya gitu The Language of God gitu ya, walaupun ini beliau non Muslim gitu ya, tapi luar biasa gitu. Kita bisa melihat betapa kuasanya Allah gitu ya, kuasanya Tuhan itu Bapak Ibu gitu ya. Bahkan dia bisa mengilustrasikan kalau 6,4 miliar huruf tadi itu ditulis dalam sebuah buku Bapak Ibu, 4.200 buku itu Pak Rahmat konon kalau kemudian diletakkan secara vertikal dia lebih tinggi daripada Monas Bapak Ibu. Kita tahu Washington Monument aja 168 meter gitu ya. Dia mengukur, ilustrasikan mengukur 168 meter. Monas saja hanya 132 meter Bapak Ibu. Nah, ini pada diri kita loh Bapak Ibu. Kode DNA di dalam diri kita itu sedemikian rupanya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya Francis Collins mengatakan bahwa Human Genome Project itu harusnya gitu ya. Artinya dengan hadirnya informasi genetik ini nanti eh, bisa mengatasi berkaitan dengan permasalahan diagnosis tadi gitu ya. To be better, to be able to uh, to precisely diagnose the disease gitu ya. Kemudian to precisely treatment and prevent the disease Bapak Ibu. Jadi harapannya better diagnosis, better treatment as well as that better for the prevent of the disease Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalau kemudian kita ilustrasikan tadi 6,4 miliar huruf itu ya, kita sediakan waktu 8 jam aja dalam sehari dengan kita menulis dalam setiap menitnya 60 kata per menit gitu ya. Kita akan membutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk menuliskan kalimat 6,4 miliar huruf ya. Keajaiban yang ada pada diri kita ini Bapak Ibu. Betapa luar biasanya gitu ya. Oh, apa namanya? Makanya ndak salah gitu ya kan di dalam Quran surat Fusilat tadi itu ya, pada dirimu itu sudah ada tanda kuasa Allah gitu ya. Salah satunya itu di antara tanda-tanda yang lain Bapak Ibu ya. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu membuka website, salah satu website yang sangat terkenal gitu ya, men-storage banyak informasi berkaitan dengan informasi genetik, bioinformatik itu adalah namanya National Human Genome Research Institute Bapak Ibu. Ini miliknya US, tapi dia menjelaskan dari yang basic sampai advance Bapak Ibu. Mulai dari basic itu maksudnya apa? Mulai dari anak SD gitu ya Bapak Ibu bisa belajar di sini gitu. Terus saya ingat dulu waktu saya sekolah itu gitu ya, sering sekali yang datang ke lab itu bukan hanya anak SMK, SMA yang mau eh, benchmarking terkait dengan kuliah di S1, tapi juga SD gitu ya. Dulu sering sekali gitu ya, saya menerima anak SD datang, eh, dia nanya, dokter, eh, can you show me how to see the DNA gitu ya. DNA itu bentuknya kayak mana sih gitu ya. Nah, kita jelaskan dengan menggunakan ini gitu ya, dengan menggunakan apa puzzle-puzzle seperti ini. Dari mana kita bisa ini puzzle-puzzle ini ada di sini gitu ya di website ini itu sudah tercantum. Tinggal kita print aja, kita gunting-gunting aja gitu ya, sudah ada gitu ya. Jadi DNA-D gitu ya. Nah, ini tinggal minggu depan gitu ya. Jadi tadi yang Human Genome Project itu Bapak Ibu penemuan DNA itu diselebrasi setiap tanggal 25 April Bapak Ibu. Setiap 25 April gitu. Berarti 2003 sampai sekarang itu udah berapa lama penemuan kode DNA ini Bapak Ibu. Jadi eh, di situ ya Bapak Ibu. Jadi NHRI ini National Human Genome Research Institute ini dia memprovide informasi yang dari basic sampai advance gitu. Kita bisa belajar di sini Bapak Ibu. Tinggal sekarang kita mau membaca meluangkan waktu apa enggak gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu ya percepatan dalam hal penemuan karena faktor genetik ini Bapak Ibu gitu ya termasuk nanti menjadi latar belakang kenapa bioinformatik itu menjadi keilmuan baru yang muncul setelah adanya Human Genome Project, setelah adanya penemuan genetik ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita runut Bapak Ibu dari sejak Gregor Mendel menemukan kode DNA tadi, menemukan sifat itu diturunkan dari generasi sebelumnya, lalu disempurnakan oleh Wells, Watson, and Crick di tahun 1953 dan di dikomplitkan lagi penemuan terkait dengan kode DNA itu ada di dalamnya yang kita sebut dengan nitrogen basa ATGC itu lalu kemudian
pernah dengar nggak Bapak Ibu namanya Sanger sequencing Bapak Ibu? Untuk identifikasi kode DNA yang secara tradisional kalau kita mau melihat gitu kan DNA itu gitu ya, Sanger sequencing tahun 1977 gitu ya. Jadi semacam metodologi untuk melihat bagaimana pola DNA itu. Lalu kemudian gen bank itu 1982 sudah dibuild gitu ya, sudah dibangun bank DNA gitu ya. Nah, sampai sekarang ini Human Genome Project di tahun 1990 sampai 2003 gitu ya. Dan sejak saat itu sejak setelah tahun 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10 itu hampir semua negara itu berlomba-lomba membangun sebuah eh, bank biobank gitu ya. Biobank kita bahasanya. Biobank itu eh, ya bank salah satunya nanti bank DNA gitu Bapak Ibu. Makanya kan timbul beberapa jenis film itu kan Bapak Ibu kalau masih ingat ya. Itu kan dari kode DNA seseorang itu bisa orang bisa mengirim penyakit gitu ya. Bisa mengirim penyakit konon kan itu kan diilustrasikan dalam film-film tertentu itu imajinasi tapi itu the real Bapak Ibu itu kalau kita runut dari segi sains itu bisa menjawab sebenarnya Bapak Ibu ya makanya nanti termasuk ada namanya GINA di sini Bapak Ibu yaitu GINA ini adalah Genetic Information non uh, Non Discrimination Act maksudnya apa adalah proteksi hak cipta hak karya ataupun hak dari pasien itu dilindungi kalau tidak gitu ya maka industri itu akan mengeksploitasi informasi genetik itu secara membabi buta Bapak Ibu. Apa yang terjadi misalnya Bapak Ibu ya? Misalnya nih, pernah mungkin Bapak Ibu didekati sama orang asuransi kan Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang apa ya dilihat sehat gitu kan asuransi kan ada masanya kan ya Bapak Ibu misalnya ada berapa umurnya berapa puluh tahun gitu ya. Kalau sudah 70 tahun mana ada asuransi misalnya yang mau mengcover secara 100% misalnya kan. Karena dengan secara logika itu kan bentar lagi Bapak akan meninggal misalnya kan gitu ya. Nah, di Amerika ini menjadi masalah Bapak Ibu gitu ya. Industri-industri itu berlomba-lomba untuk mendapatkan informasi genetik sedini mungkin. Tujuannya apa gitu? Jadi baby born gitu ya. Baby born itu sejak baby itu dilahirkan itu kalau sudah diketahui genetiknya gitu ya. Misalnya berapa puluh tahun yang akan datang dia ini orang tidak akan terkena penyakit-penyakit yang bersifat misalnya penyakit turunan gitu ya. Maka kalau dia sudah tahu sejak awal gitu ya, orang itu sehat gitu ya, maka si industri ini akan menawarkan terus kan gitu ya, supaya orang tetap bayar, tapi dia tidak perlu membayar untuk klaiman asuransinya gitu ya, Bapak Ibu. Nah ini menjadi eh, ya informasi bias lah ya berkaitan dengan apa ya pemanfaatan ya berkaitan dengan eh, eksploitasi genetik ini Bapak Ibu ya. Nah, maka hampir di seluruh dunia sekarang itu berkembang yang kita sebut dengan biobank itu Bapak Ibu ya. Biobank itu bisa didapatkan dari tisu atau dari darah ya sering sekali dari darah dan juga dari saliva seseorang gitu ya. Kemudian di storage dalam kulkas gitu ya dengan minus 80 derajat Celcius misalnya dan ketika dibutuhkan untuk berbagai macam tujuan nanti itu dengan mudah bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk identifikasi berkaitan dengan kode DNA gitu ya dan lain sebagainya. Khususnya kan kriminal gitu ya kan di Indonesia kan belum ada masalahnya gitu ya. Indonesia itu masih belajar dari China gitu ya. Maka eh, Indonesia masuk kategori yang sangat terbelakang gitu ya dalam penemuan ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat gitu ya Kemenkes itu bangun kolaborasi dengan China gitu untuk mewujudkan biobank nasional gitu ya. Ini menjadi informasi yang eh, cukup baik lah gitu ya untuk kita warga Indonesia karena ke depan bisa jadi apa ya implementasi genetik gitu ya untuk berbagai macam tujuan itu bisa diimplementasikan dengan mudah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita membandingkan gitu ya atau membagi gitu ya semacam era dalam hal penemuan Human Genome Project ini gitu ya eh, bisa kita bagi menjadi 3 era lah gitu ya. Ini aja kalau misalnya UAS boleh nggak saya minta ini nanti untuk dijelaskan Bapak Ibu. Jadi kalau kita boleh bagi menjadi 3 bagian yaitu pre-genomic era, kemudian post-genomic era dan juga application of genomic era gitu ya. Di mana
pada fase pre-genomic era ini, kita katakanlah kita mengatakan di fase 1990 sampai 2003 gitu ya. Apa yang terjadi pada fase ini yaitu understanding structure of genome dan juga understanding the biology of genome gitu ya. Maksudnya apa gitu ya? Struktur eh, DNA itu sudah diidentifikasi secara menyeluruh gitu yang ada pada diri manusia sekitar 6,4 miliar huruf itu ya. Kemudian post genomic era ini dari tahun 2004 sampai 2020. Harapannya apa sebenarnya ya? Yaitu understanding the biology of disease dan juga advance of science of medicine. Maksudnya apa? Harapannya sudah banyak sekali penyakit yang harusnya sudah diketahui penyebabnya oleh faktor genetik gitu ya. Jadi gen spesifik tertentu itu sudah bisa eh, apa ya membawa seseorang untuk mengidentifikasi terkait dengan penyakitnya gitu ya, Pak Ibu ya. Harapannya demikian dan sangat diharapkan sebenarnya ya application of genomic era itu di atas tahun 2020 itu implementasinya sudah pada fase klinis gitu ya, yaitu di pasien gitu ya. Jadi pada saat seorang dokter, pada saat seorang apoteker gitu ya menerima resepnya itu harusnya bukan hanya kemudian eh, apa ya memberikan dosis obatnya kepada pasiennya berdasarkan berat badan, usia, tetapi juga lebih kepada faktor genetiknya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi application of genomic era atau implementationnya ini yang kita kenal dengan istilah genomic medicine Bapak Ibu. Sering sekali dalam sebuah paper itu dia menjelaskan dengan istilah genomic medicine gitu ya. Sudah jelas Bapak Ibu ya sampai di sini ya kira-kira aja. Baik. Pak Lula, yang tahun 2011 sampai 2020 itu mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak, karena mengingat mau keluar di ujian. Jadi biar paham. Oh iya Bu. Jadi di tahun 2011 sampai 2020 ini maksudnya understanding the biology of disease dan advance of science medicine. Ini maksudnya adalah harapannya penyakit itu gitu ya. Itu kan paper-paper banyak yang dipublikasikan Bu ya. Gen A berhubungan dengan penyakit B. Apa misalnya penyakit diabetes diakibatkan oleh gen apa yang spesifik gitu ya. Harapannya kan demikian kan. Sudah banyak publikasi yang menyatakan demikian gitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah implementasinya sudah pada riset gitu ya Bapak Ibu. Jadi banyak penyakit-penyakit tertentu gitu yang disebabkan oleh faktor genetik itu sudah diketahui jenis genetik yang spesifik yang menyebabkan penyakit tersebut gitu Bu. Itu ya Bu ya. Paham nggak Ya, Bu? Pak. Mungkin boleh enggak Pak saya ulangi kembali biar Ya satu boleh boleh Bu. persepsi gitu ya. Takutnya nanti udah anak satu ini takut pelupa, Pak. Iya Bu, saya malah belum punya anak Bu. Itu sebentar, Pak. Ini suami saya suruh pulang. Anak saya mandi hujan soalnya. Oh iya. Ini jadi untuk pre-genomic era ini adalah eh, tahun 1990 sampai 2003 itu adalah tentang kita mempelajari tentang struktur genomnya itu ya Pak ya. Ya sudah diketahui Kemudian kan tadi itu kan kodenya kan jumlahnya ya, 6,4 miliar huruf itu. oh iya Pak, berarti itu harus ditambahkan nanti pas Atau ujian ini. atau Bu Ana boleh ini di paper ini di jurnal Nature namanya Bu. Nanti bisa dicek dia cuma pakainya bahasa Jawa Bu, jadi agak sulit dimengerti Bu. Waduh Pak, tambah-tambah pusing itu Pak. Gani, Yogi, tidak deh Yogi. Nanti mungkin di ini Pak ya di apa di-sharekan kali ya Pak ya. Jadi biar saya nggak tambah deg-degan terus kalau mau ujian gitu. Oh, itu namanya jatuh cinta sama bioinformatik kalau deg-degan sama ujian itu. Selalu Pak. Nanti dijelasin sama Pak Rahmat itu. Pak Rahmat udah expert ya Pak Rahmat ya. 10 Tunggulah Pak. Berarti kalau 2004 sampai 2010 berarti kan dari understanding the strukturnya, kemudian memahami genomnya itu ya Pak ya. Terus Oke. kemudian untuk post genome era 2011 sampai 2020 itu tentang bagaimana genomnya, terus kemudian dihubungkan juga dengan penyakitnya ya Pak ya. Oke, betul sekali. Sama kemudian tentang beberapa jurnal yang sudah keluar tentang hubungan gen dengan penyakit tersebut. Nah, untuk tahun 2020 ke atas itu berarti
apa bagaimana mengimplementasikan dalam klinisnya. Nah, kalau kayak gitu ya Pak ya, udah Ya, lumayan lah ya Pak ya, bisa ya B lah lumayan. ya Pak. Ya, Ya lah, terima kasih Pak. ya, Lalu mohon sama-sama. maaf. Ya nanti saya printkan papernya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan gitu ya. Bisa menggunakan ini gitu ya. Tapi intinya paper ini isinya ini gitu Bapak Ibu ya. Isinya apa yang saya jelaskan ini Bapak Ibu, ya. Makanya ini kan sebelah kanan ini saya tuliskan Bapak Ibu ya. Di tahun 1990 sampai 2003 itu adalah reading the code gitu ya. Kode DNA itu ya, kemudian writing informations from research gitu ya, dan juga application gitu ya, atau implementation ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya memaklumi Bapak Ibu agak sulit mungkin diterima karena ada istilah-istilah biologi yang agak apa ya, dia menggunakan abbreviation yang mungkin agak 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 tidak umum Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti kalau misalnya membaca papernya secara detail misalnya gitu ya. Tapi ya hebat lah Bapak Ibu, pertemuan pertama begini aja udah paham gitu ya. Kalau saya itu berkali-kali gitu ya, saya baca, saya tonton dari YouTube gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan ini sebenarnya apa ya, summary dari 4 tahun saya kuliah S3 dulu Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung dalam sehari ya nggak apa-apa gitu ya. Saya aja bingung 3 tahunan gitu ya. Nggak ada yang mau jelaskan saya dulu. Jadi saya baca sendiri gitu dari paper Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu inilah yang melatar belakang, kan melatar belakangi kenapa kemudian nanti bioinformatik itu eh, timbul gitu ya. Bioinformatik itu dibutuhkan gitu ya saat ini gitu ya, di masa di apa namanya, di atas tahun 2020 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita melihat gitu ya, integratif dari multiomics yang tadi yang kita sebut dengan genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, dan omik-omik yang lain. Tapi yang kita bahas tadi itu kan hanya salah satu aja, genomik aja gitu ya. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya mempelajari detail genomik saja gitu, itu sudah bisa menghasilkan disertasi satu gitu ya. Bapak Ibu tanpa multi multi integrasi aja udah bisa itu. Cukup genomik aja gitu. Apalagi Bapak Ibu integrasikan antara genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik gitu ya, dan jenis omik yang lain gitu ya. Nah, kalau kita melihat gitu ya, pemanfaatannya nanti banyak nanti ke arah drug discovery, penemuan obat gitu ya. Jadi penemuan obat itu bukan harus melalui dari nol gitu ya. Dan Bapak Ibu dari jurusan herbal gitu ya, harus ekstraksi apa namanya, tanaman gitu ya, dan lain sebagainya. Sudah tidak zamannya lagi hanya pada level itu, drug discovery gitu ya. Lalu disease substituting gitu ya, untuk membedakan jenis penyakitnya gitu ya, identifikasi biomarker penanda gitu ya, yang kemudian inilah yang kemudian menyebabkan kenapa pada penyakit tertentu, misalnya penyakit A itu biomarker spesifiknya B misalnya dan lain sebagainya ya, ataupun yang lainnya ya. Jadi dengan hadirnya informasi-informasi eh, dan kemajuan teknologi sekarang itu memungkinkan untuk kita bisa identifikasi semuanya kan Bapak Ibu ya. Genomik, nama alatnya whole genome sequencing misalnya ya. Tinggal datang aja nanti ke laboratorium. Cukup 1 hari, 2 hari gitu ya. Tapi sekarang masih mahal lah, masih di atas 100-an dolar gitu ya. Kalau dulu itu kan mahal sekali harganya gitu ya. Contoh PCR itu kan, PCR itu sempat menunjukkan data itu kan dulu kan 10 juta biayanya Bapak Ibu bayangkan. Tapi seiring berjalannya waktu, dalam jangka waktu hitungan bulan itu kan sudah drop sekali harganya kan di bawah 1 juta rupiah gitu ya. Nah demikian yang teknologi gitu ya Bapak Ibu ya. Belum lagi epigenomik, transkriptomik, proteomik itu sudah ada alatnya tersendiri untuk kemudian melakukan untuk kita lakukan analisis data Bapak Ibu ya. Nah, makanya saya bilang itu genomics aja ini sudah bisa menghasilkan satu disertasi gitu Bapak Ibu. Epigenomik misalnya itu sudah bisa menghasilkan satu disertasi dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi eh, apa ya, luar biasa gitu ya anunya ini apa namanya, perkembangan teknologi sekarang gitu Bapak Ibu ya. Cuman di genomik ini juga kompleks Bapak Ibu. Ada banyak jenisnya gitu ya. Ada mutasi, ada variasi gen gitu ya. Cancer misalnya ada tersendiri gitu ya. Cancer itu ternyata kita tahu bahwa
penyebabnya bukan karena faktor genetik yang diturunkan mayoritas, bahkan di atas 90% itu didapatkan gitu ya. Ternyata begitu Bapak Ibu gitu ya. Cancer, oh iya betul juga ya. Kenapa di zaman Rasulullah sahabat-sahabat itu tidak ada yang kena penyakit dulu gitu ya, penyakit cancer kenapa gitu? Karena faktor makanan kita kan lingkungan gitu ya menyebabkan. Tapi ada beberapa kemudian penyakit-penyakit tertentu yang diturunkan gitu ya. Nah, yang diturunkan inilah yang kemudian perlu untuk kita identifikasi nanti ya. Yang termasuk tadi itu Bapak Ibu ya untuk apa cek pranikah gitu ya. Pak Rahmat barangkali mau coba lagi gitu ya, mau ditulari sama saya misalnya ya Pak Rahmat gitu ya. Cek lagi gitu ya Pak Rahmat gitu ya. Jadi isi lab pranikahnya itu bukan hanya HIV gitu ya, bukan hanya ini gitu ya. Nah, kalau orang dulu waktu saya sekolah itu orang Taiwan itu konon dia alergi kalau misalnya ada orang yang memiliki keturunan schizofren. Jadi ada kan beberapa gen spesifik tertentu gitu ya. Jadi dia minta itu gitu ya. Nah, ini walaupun di Indonesia belum sampai ke situ gitu ya. Kalau Malaysia kelihatannya thalassemia. Thalassemia itu sudah menuju ke arah sana ya. Karena dia pingin masyarakatnya itu adalah zero thalassemia gitu ya. Jadi sejak dini itu sudah di ini gitu ya. Kalau mau nikah maka harus diterapi dulu gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi hari ini kita belajar eh, genomik gitu ya. Pemanfaatannya banyak gitu ya. Salah satunya adalah cancer genomik gitu ya. Cancer itu adalah salah satu penyakit yang bukan hanya sulit ditegakkan diagnosisnya tetapi juga kejar mengejar dengan sel kankernya yang begitu cepat pertumbuhannya gitu ya. Belum lagi resistensi obat-obatannya gitu ya. Jadi cancer ini menjadi salah satu penyakit yang eh, dikenal gitu ya. Eh, implementasi genomik itu sangat diharapkan di cancer ini gitu ya. Kedua adalah sangat relevan kaitannya dengan kefarmasian yaitu farmakogenomik. Jadi farmakogenomik itu adalah perkawinan dua keilmuan yang kita sebut dengan farmakologi dan genomik Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mendefinisikan secara simpel, simplify definisinya gitu ya, menyederhanakan definisi farmakogenomik, yaitu respon obat itu dipengaruhi oleh faktor genetik gitu. Jadi kan respon obat selama ini yang kita tahu kan dipengaruhi oleh faktor besar, kecilnya orang gitu ya, tua mudanya seseorang, berat badannya kan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Tapi kalau farmakogenomik ini dia menjawab gitu ya, karena faktor genetik tertentu orang bisa berbeda respon terhadap suatu pengobatan gitu ya. Yang ketiga adalah rare genetic disease gitu yang kita kenal dengan penyakit langka Bapak Ibu. Yang tadi ya sulit ditegakkan diagnosisnya. Prenatal genomic testing gitu ya. Kalau prenatal genomic testing ini kan semacam sebelum melahirkan gitu ya, dicek dulu gitu ya. Ada nggak kelainan pada janinnya? Kalau ada kelainan dilakukan aborsi misalnya. Walaupun ini kan kita berbicara masalah sains Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di negara kita kan masih melihat ini menjadi faktor perdebatan di dunia apa namanya di level agama kita Bapak Ibu. Tapi kan ini anu ya keilmuan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian adalah drug discovery. Nah, ini saya nanti akan banyak eh, memperlihatkan Bapak Ibu riset-riset saya banyak yang ke arah eh, genomic driven drug discovery gitu ya. Artinya informasi genetik itu dapat kita manfaatkan untuk penemuan obat Bapak Ibu ya. Kemudian farmakogenomik nantinya. Ya, jadi erat sekali kaitannya Bapak Ibu farmakogenomik dengan eh Dapri Bapak Ibu ya di jurusan kita ini Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah farmakogenomik ini yang Bapak Ibu kalau kita lihat konon farmakogenomik itu eh, istilah yang baru justru kalau farmakogenomik. Kalau 10 tahun yang lalu itu farmakogenetik itu lebih dikenal. Apa bedanya gitu ya? Bedanya hanya ya sama seperti genomik dan genetik tadi Bapak Ibu. Kalau farmakogenomik itu kan respon obat dipengaruhi oleh faktor banyak gen kan gitu. Tapi kalau farmakogenetik, respon obat dipengaruhi oleh genetik satu saja gitu, Pak Ibu ya. Jadi sudah banyak gitu ya informasi genetik itu dilaporkan banyak mempengaruhi respon obat. Makanya farmakogenomik itu menjadi kemudian lebih relevan untuk kita gunakan. Ya kalau kita lihat farmakogenomik ini hari ini pun sebenarnya banyak sinonim yang eh, apa ya tujuannya itu adalah ya
sinonimnya sama dengan farmakogenomik, yaitu personalized medicine, personalisasi terapi gitu ya kalau bahasa kita, atau precision medicine mungkin yang lebih dikenal kita hari ini adalah precision medicine gitu ya. Precision medicine itu eh, terapi presisi gitu ya, terapi presisi gitu ya, maksudnya targeted terapi itu langsung ke target, apa, obatnya itu langsung menargetkan gen spesifik yang menyebabkan suatu penyakit itu gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu ya, farmakogenetik itu jauh lebih dulu digunakan memang. Tetapi kalau kita lihat farmakogenomik hari ini lebih relevan untuk kita menggunakan istilahnya Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan farmakogenetik Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika kita berbicara masalah respon obat itu memang banyak sebenarnya faktornya. Ada environment, ada diet, ada lifestyle gitu ya. Ada yang suka makan, kan ada yang suka kulineran gitu ya Bapak Ibu. Itu kan nanti pengaruh kan terhadap ya apa yang kita makan, eh, eh, yaitu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, apa yang masuk dalam tubuh kita nanti akan sangat berpengaruh terhadap metabolisme dalam tubuh kita kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi genetik ini hanya salah satu saja gitu ya Bapak Ibu, yang farmakogenomik ini ya Bapak Ibu nanti akan mempengaruhi metabolisme suatu pengobatan itu gitu. Nah, salah satu yang terkenal Bapak Ibu yang berkaitan dengan farmakogenomik ini adalah variasi gen gitu ya namanya ya. Jadi variasi gen ini Bapak Ibu konon ya, kalau kita melihat itu ya, yang sering dikenal itu adalah namanya SNP Bapak Ibu. SNP itu single nucleotide polymorphisme. Jadi single nucleotide polymorphisme ini adalah terjadinya perubahan kode basa nitrogen gitu ya dalam tubuh kita. Yang berubah itu hanya salah satu gitu ya, hanya satu saja gitu. Yang harusnya C menjadi G gitu ya. C ini berubah menjadi T dia. Nah, kan akhirnya dia berubah kan, T menjadi A di sini, bukan lagi G Bapak Ibu gitu ya. Jadi perubahan single ini aja sudah cukup membuat seseorang itu menjadi berbeda Bapak Ibu. Makanya kan Pak Rahmat, Bu Ana, Bu Asih sama saya itu kan kode DNA nitrogen basanya yang 6,4 miliar huruf itu kan 99,9% kan sama kodenya kita sama Bapak Ibu. Berapa itu berarti itu? Hanya 0,001% aja yang berbeda gitu ya. Makanya muka kita berbeda itu yang menyebabkan kita berbeda Bapak Ibu. Hanya sekecil itu Bapak Ibu. Nah, konon ya SNP ini kalau kita apa ya, biasanya para saintis itu menggunakan istilah SNP gitu ya. SNP. Dia pakai SNP supaya dia tidak menggunakan single nucleotide polymorphisme, maka dia singkat menjadi SNP gitu Bapak Ibu ya. Konon SNP itu Bapak Ibu terjadi pada hampir di setiap 1.000 eh, basa nitrogen kita Bapak Ibu. Setiap 1.000 kode. Bayangkan kan 6,4 miliar huruf berarti 3,2 miliar pasang itu berarti berapa itu? Banyak sekali kan? Kalau setiap 1.000 nitrogen basa kita terdapat satu SNP Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang saya sebut ya, we are all very very similar but little bit different gitu ya. Kita sebenarnya itu mirip sekali Bapak Ibu ya dengan orang yang di luar negeri gitu ya Bapak Ibu misalnya ya. Nah, yang membedakan kita misalnya di sini yang normalnya C gitu Bapak Ibu ya, harusnya di sini CC gitu ya. Orang Amerika ini berubah menjadi A. Lalu kemudian misalnya di daerah Asia yang lain C di sini. Kemudian Eropa misalnya C berubah menjadi A. Ada orang Asia, Malaysia misalnya berubah menjadi A gitu ya. Pada orang Indonesia menjadi C misalnya. Demikian juga yang ini misalnya harusnya C yang normal di sini dia berubah menjadi T gitu ya. Nah, hadirnya T inilah yang kemudian nanti akan menyebabkan, bisa jadi penyebabnya menyebabkan suatu penyakit, bisa jadi respons suatu obat gitu ya. Jadi SNP itu single nucleotide polymorphisme itu konotasinya bukan negatif juga Bapak Ibu, tetapi dia lebih kepada netral gitu ya. Tapi kalau mutasi, pernah dengar mutasi Bapak Ibu ya? Kalau mutasi itu konotasinya negatif, pasti menyebabkan suatu penyakit. Tapi kalau SNP tidak, belum tentu gitu. Masa saya bilang Pak Rahmat tadi suka kopi Toraja, penyebabnya karena faktor dia perubahan SNP-nya di sini, lalu itu yang menyebabkan Pak Rahmat menyukai Toraja tadi gitu misalnya. Saya bilang kemudian itu konotasinya negatif kan, enggak juga kan. Nah, tapi kalau mutasi gitu ya, mutasi itu lebih dikenal dengan cancer kan gitu ya. Di cancer biasanya gitu. Mutasi gitu. Kalau mutasi itu memang
konotasinya ke arah negatif gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi SNP itu kata sinonimnya adalah variasi gen biasanya Bapak Ibu. Gene variance kalau bahasa Inggrisnya, genomic variance gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang menyebabkan alasannya kenapa medicines B might be better than medicine A for the patient gitu Bapak Ibu. Ini jawabannya Bapak Ibu ya. Bisa jadi karena faktor SNP tadi Bapak Ibu ya. Apa sih implikasinya Bapak Ibu? Bisa berimplikasi pada perubahan protein sebenarnya. Itu yang kita sebut dengan central dogma itu kan Bapak Ibu ya. Dari gen lalu kemudian tertranskripsi tertranskripsi apa namanya eh, berubah menjadi RNA kan gitu ya. Karena faktor transkripsi di situ kemudian nanti RNA akan merubah menjadi protein yang kita sebut dengan faktor translasi kan gitu ya Bapak Ibu prosesnya ya. Nah, perubahan inilah yang kemudian dapat menyebabkan tampaknya itu nanti kita bisa lihat dengan fenotipnya kan gitu ya Bapak Ibu. Fenotipnya dalam bentuk penyakit, dalam bentuk respon dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi SNP ini nanti konsekuensinya ada banyak Bapak Ibu. Bisa metabolisme obat, bisa transport obat, reseptor sensitivity pada obat ya. Ada yang sensitif, ada yang tidak. Ini yang menyebabkan orang resisten misalnya pada suatu pengobatan, ada respon atau non-respon, tidak respon atau merespon suatu pengobatan, dan yang banyak juga diimplementasikan adalah efek samping Bapak Ibu ya, efek samping suatu pengobatan gitu ya. Kemudian disease susceptibility atau kerentanan suatu penyakit. Jadi rentan atau tidaknya suatu penyakit itu dapat diidentifikasi melalui polimorfisme atau yang kita sebut dengan SNP tadi Bapak Ibu ya. Ini beberapa contoh yang paper yang terbit di beberapa tahun yang lalu gitu ya kalau kita melihat implementasi dari faktor eh, penemuan SNP atau farmakogenomik ini kita bisa lihat dari segi misalnya untuk memprediksi dosis obat gitu ya untuk warfarin gitu yang dimetabolisme oleh CYP2C9 atau T-Corsi1 atau thiopurin atau preventing disease gitu ya atau preventing adverse drug reactions misalnya abacavir kita tahu abacavir ini adalah salah satu standar terapi untuk HIV Bapak Ibu. Jadi kalau eh, langsung diberikan ke pasien-pasien gitu ya Bapak Ibu, kecenderungan untuk dia menjadi hypersensitivity itu tinggi sekali Bapak Ibu, abakavir ini Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang langsung melepuh badannya gitu ya. Jadi sebelum diterapi itu ditesting dulu genetiknya. Kalau dia membawa kode HLA-base 8 start 57 ini maka diharapkan dihindari jangan diberikan abakavir tapi berikan standar terapi yang lain gitu ya. Ada lagi simvastatin, Bapak Ibu ya. Kita tahu salah satu efek samping dari simvastatin misalnya miopati dan lain sebagainya itu ya karena ada kaitannya dengan faktor genetik gitu yang metabolisme. Ada lagi untuk penemuan obat misalnya alirozumab gitu Bapak Ibu ya. Alirozumab ini mungkin Bapak Ibu tidak terlalu kenal ya. PCSK9 inhibitor ini adalah salah satu obat yang paling sukses gitu ya untuk diimplementasikan menggunakan pendekatan genomik. Alirozumab ini kan untuk eh, golongan kolesterol Bapak Ibu, anti kolesterol bukan bukan hanya untuk cancer tapi untuk kolesterol Bapak Ibu. Simvastatin ini masih belum belum spesifik, tapi kalau alirozumab ini sangat spesifik untuk PCSK9 inhibitor Bapak Ibu ya. Ada lagi namanya crizotinib, ada lagi namanya clopidogrel dan codeine Bapak Ibu ya. Codeine ini kan salah satu prodrug gitu ya. Prodrug itu kan semacam suatu obat yang harus dimetabolisme dulu baru dia menjadi aktif kan metabolitnya menjadi aktif gitu ya. Jadi salah satunya clopidogrel dan codeine ini yang banyak dikenal gitu Bapak Ibu ya implementasinya gitu. Jadi kalau misalnya clopidogrelnya CYP2C19 misalnya ya bermasalah dari segi metabolismenya maka mungkin perlu dicarikan alternatif jangan menggunakan clopidogrel ataupun sebaliknya codeine misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu pernah dengar nggak ini Bapak Ibu? Pernah dengar namanya suku Bajong ya Bapak Ibu ya? Jadi suku Bajo ini kan ada di pulaunya Pak Rahmat sebenarnya di Sulawesi. Jadi suku Bajo ini adalah suku yang eh, banyak apa ya? Dia nomaden sih sebenarnya gitu. Nomadennya maksudnya dia tidak membuat rumah di daratan tapi di atas laut gitu Bapak Ibu ya. Jadi kebiasaan dari suku Bajo ini adalah eh, menyelam di laut gitu ya. Dan yang paling menakjubkan kalau dia satu kali menyelam itu bisa bertahan lebih dari 10 menit konon Bapak Ibu ya. Dari eh,
Kebiasaan mereka inilah yang kemudian melatar belakangi ada film dokumenter gitu yang didokumentasikan oleh berbagai macam negara gitu ya. Kalau saya lihat gitu ya, bahkan di beberapa YouTube itu di banyak nanti coba saya lihatkan gitu ya. Di YouTube itu sudah banyak sekali Bapak Ibu. Di sini yang diangkat ini namanya Jago Life Underwater gitu ya. Yang dia angkat adalah Bapak Rohani, usia 80 tahun aja dia bisa bertahan di bawah laut. Nanti saya akan tunjukkan Bapak Ibu kenapa hubungannya dengan suatu faktor genetik Bapak Ibu. Coba kita lihat nanti filmnya sambil kita nonton Bapak Ibu ya. Ini saya lihatkan Bapak Ibu. Konon Bapak Ibu ya, salah satu mahasiswa doktor dari University of Copenhagen namanya Ibu Melissa gitu ya. Dr. Melissa dari University of Copenhagen ini mahasiswa S3 Bapak Ibu. Dia melakukan riset ini gitu ya. Dan sayangnya gitu ya, bukan orang Indonesia yang menjadi first author dan corresponding author gitu ya. Justru yang menjadi ini orang Indonesia ini hanya mengambil sampel aja kerjaannya Bu Soehardini ini kalau saya lihat dari contributionnya gitu ya. Jadi ini terbit di paper yang sulit sekali diterbit paper ini Bapak Ibu. Cell press ini kalau menurut saya ini jarang orang Indonesia bisa tembus ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu mau tembus ini, Bapak Ibu nggak akan lulus-lulus dari doktor farmasi UAD. Saking sulitnya ini gitu ya. Selain itu mahal 50 juta bayarnya Bapak Ibu. Ya, jadi konon gitu ya. Jadi Mbak Melisa ini dia melakukan riset gitu ya. Dia kemudian menyimpulkan gitu ya. Dia membandingkan dengan suku Saluan. Suku Saluan itu adalah suku yang petani lah kalau kita bilang gitu ya. Jadi dia testing genetiknya gitu ya. Dia kumpulkan sampelnya, dia membandingkan. Ternyata ada dua gen yang berpengaruh terhadap spleen size. Spleen size itu semacam limpa Bapak Ibu secara tidak langsung gitu ya. Itu kemudian oksigen yang eh, berada di paru-paru itu secara tidak langsung kapasitasnya lebih besar dibandingkan orang suku Saluan atau suku normal atau orang normal Bapak Ibu. Jadi ada dua gen yang kita sebut dengan PDE10A sama PDKRB2 ini Bapak Ibu gitu ya. Coba kita lihat Bapak Ibu kalau nggak percaya ya coba saya lihatkan di YouTube-nya ya. Sambil kita nonton ya supaya Bapak Ibu nggak ngantuk ya. Oh, dia tuh juga ini. Kenapa? Coba cek. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Wah, ada mahasiswa termuda kita. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Ya. YouTube-nya bisa kelihatan nggak? Belum, Belum, masih Pak Lalu. muter. Belum, masih loading, Pak. Kami sama itu apakah Sudah? Kalimantan Ini sudah belum? Belum? Loading. Sekarang udah? Belum, Pak. Belum, belum Pak. Nah, udah ya. Udah ini? Ya, sudah ada. Sudah. Oke.
Bentar ya kok malah. Bentar, Bu. Hmm. Bentar ya Bapak Ibu. Kami sama itu tapi karimanan kami deh anu menjaga kedempaan kami kok menjaga di laut. Nggak iko lain mah dia lang biasa yang kami patua-patua. Jadi kebiasaan kami nih. Kami dah keturunan kami ketika membuk kami. Anu gogo patuong. Memang kami dan akak mau lilo mau dindo. Gogo patuong. Kelihatan ya, ya YouTube-nya ya? Kelihatan aja. Belum, Pak, masih loading, sharing. Masa? Iya, Kak, masih loading. Iya, Belum Oke. cuma terlihat. kadang-kadang ada suaranya. Kasih kita. Nampak kayak baru.
dampak kita berat kita daw just juga mulai biasa kita yung bana sa itu bana biasa di bawah. Ya sudah, nanti saya kasih aja linknya ya Bapak Ibu ya. Biasa bumbunya kita kita sapu dulu emang aku masih murah 15 juta masih murah aku bawa umur nanti umurku 10 juta. Saya kirim linknya ya, nanti bisa ditonton di rumah Bapak Ibu. Atau kalau mau yang lebih lama itu yang Bapak Rohani itu sampai beberapa puluh menit Bapak Ibu ya. Itu salah satu gitu ya. Makanya apa ya? Ya kita masih tergendala masalah dana sebenarnya kan pada saat kita mau melakukan riset genomik itu ya tidak murah gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi dengan semangat Indonesia yang efisiensi seperti ini ya, saya kira 2030 Indonesia cemas gitu ya Bapak Ibu, bukan lagi Indonesia emas gitu ya. Jadi lebih banyak memikirkan perut gitu ya dibandingkan memikirkan otak gitu pemerintah kita gitu ya Bapak Ibu ya. Ya jadi tidak relevan gitu ya kalau kita mau melakukan sebuah riset yang sifatnya yang molekuler Bapak Ibu gitu ya. Makanya jangan pernah bermimpi ada orang Indonesia yang bisa mendapatkan Nobel Prize gitu ya Bapak Ibu dan lain sebagainya. Karena riset itu mahal gitu ya. Memang harus harus begitu Bapak Ibu gitu ya. Jadi satu SNP aja untuk identifikasi satu SNP itu Bapak Ibu konon ya untuk riset gitu. Dulu riset saya itu puluhan juta harganya. Satu SNP Bapak Ibu. Itu ya. Belum lagi untuk beberapa SNP gitu. Jadi memang mahal gitu ya. Tapi ini apa ya? Ya Indonesia itu masih butuh banyak data gitu berkaitan dengan hal demikian Bapak Ibu. Makanya itu kolaborasi itu sangat dianjurkan Bapak Ibu ya. Iya. Mungkin gitu dulu ya Pak Rahmat ya. Mungkin besok kita lanjutkan saja. Ya kan? Pak Rahmat Oh, satu siap, setengah jam kan ya. siap, siap. 1,5 jam aja gitu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk absensinya, soalnya kami absen. Absensinya nanti saya ini kan nggak apa-apa. Oh ya, Ya. Saya absensikan ya Pak Rahmat. Pak, lalu boleh bertanya, Boleh Bu Wiwi, nggih, monggo, Bu. eh bioinformatika ini kalau bagi saya ini ilmu baru, Pak. Saya belum pernah belajar sebelumnya. Saya itu kuliah S2 udah 17 tahun yang lalu, jadi baru mulai belajar lagi lama vakumnya. Nggih, Bu. eh ada rasa syukur yang Masya Allah luar biasa perkembangan ilmu saat ini ya Pak. Tapi di satu sisi ada kecemasan tersendiri yang saya rasakan. Karena eh, kalau sekarang ini kan diwajibkan untuk semua dokter itu kan membuat rekam medis itu secara online. Kalau dulu zamannya saya masih belajar di kuliah dulu kan yang namanya rekam medis itu kan bersifat sangat rahasia. Hanya Hmm. dokter dan pasien saja yang mengetahui dan apabila orang lain ingin mengetahui itu harus melalui proses peradilan kan begitu Pak. Tapi Ya. sekarang ini rekam medis itu eh, wajib dibuat secara online gitu ya, rekam medis online. Dan tentunya dalam rekam medis itu banyak sekali data-data biologis ya, data-data biologi dari pasien dan kalau kemudian saya lihat tadi bahwa data-data biologi ini bisa digunakan untuk membuat suatu obat yang spesifik untuk pasien, sebaliknya data biologi juga tentunya bisa seseorang itu membuat
suatu penyakit kan begitu. Dan kemudian kalau kita melihat sistem yang diterapkan dunia saat ini, sistem kapitalisme global, sistem kapitalisme sekuler, di mana semua orang itu rata-rata eh, eh, tolak ukurnya ya atau seluruh aktivitasnya itu hanya berorientasi kepada materi, kepada profit, kepada keuntungan ya sesuai dengan ideologi kapitalis, tentu ini sebagai sesuatu yang mengancam gitu. Itu yang membuat saya cemas, Pak. Kalau kita itu berada dalam sistem Islam, Masya Allah, ini menjadi sesuatu yang pasti akan menimbulkan suatu manfaat yang luas gitu. Tapi kita sekarang ini berada dalam cengkraman ya ideologi yang meniscayakan keburukan, apalagi jadi semakin saya baru beberapa kali belajar tentang bioinformatika ini, ada rasa malah semakin cemas gitu. Jadi mungkin Pak Lalu bisa meluruskan pemahaman saya atau mungkin kalau saya salah seperti itu atau bagaimana gitu Pak. Saya kok malah semakin cemas dengan perkembangan ini gitu dan merasa sangat khawatir karena ya terkait dengan dunia saat ini. Seperti itu Pak. Oke, makasih Bu Wiwi. Oke. Ya berkaitan dengan database yang mungkin kita juga nanti akan mengenalnya dengan istilah biobank ya Bu ya. Biobank baik itu dunia maupun biobank khusus untuk Indonesia gitu ya. Berkaitan dengan mudarat dan manfaatnya itu tidak jauh daripada pisau bermata dua gitu Bu Wiwi. Jadi kalau pemanfaatannya itu benar gitu ya, maka ya sama seperti pisau juga pemanfaatannya kalau benar kan ya jadi benar kan Bu ya. Tapi kalau mau dimanfaatkan untuk yang hal enggak gitu untuk bunuh orang misalnya, untuk sayat orang ya jelas ya enggak peruntukannya yang enggak baik gitu ya. Sama kan makanya tadi itu kan kemudian para saintis itu juga kemudian mencari cara supaya kemudian para pasien itu tetap tetap terproteksi Bu. Makanya kalau di Amerika itu kan ada yang timbul tadi namanya GINA itu kan. GINA itu semacam hak cipta kan ya. Kemudian hak prerogatif itu tetap melekat pada pasien misalnya gitu Bapak Ibu. Jadi tidak kemudian bisa dimanfaatkan oleh khalayak umum gitu ya. Kalaupun misalnya diperjualbelikan oleh pemerintah, dia tidak kemudian mention nama orangnya gitu misalnya ya. Kalau di Taiwan itu kan diperjualbelikan oleh negaranya, boleh itu dibeli datanya gitu ya. Data orang hepatitis B misalnya. Kasih 100.000 datanya gitu ya. Tapi dia tidak secara jelas gitu ya, mention nama ya. Kode-kodenya aja gitu kan ya. Kan tujuannya jelas kan untuk riset gitu ya, misalnya Bu Wiwi gitu ya. Makanya tadi malam kakak saya itu juga konsul ke saya gitu ya. Salah satu paper di Q1 dia submit itu, dia minta raw datanya. Raw datanya mana gitu ya. Nah, jadi ada semacam surat khusus yang dia buatkan gitu ya, yang menyatakan bahwa kami tidak bisa memberikan data itu ke khalayak umum karena ini sifatnya rahasia. Boleh saja gitu Bu Wiwi. Karena kita tidak pernah tahu, makanya Bapak Ibu kalau mau menggunakan AI sekarang, Artificial Intelligence yang ChatGPT misalnya, Bapak Ibu upload papernya di situ, Bapak Ibu nggak tahu kan kemana dia itu akan lari itu paper Bapak Ibu kan, walaupun kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan informasi baru darinya. Nggak pernah tahu kita, itu challengingnya Bu Iwi. Makanya para perusahaan asuransi ini juga mencari-cari cara kan supaya dia mengeksploitasi pasien dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga ketika ke klinik sekarang kan begitu ada informasi Bapak Ibu gitu kan, klinik swasta gitu, Bapak Ibu udah ada masuk datanya di kemana data Bapak Ibu? Kita nggak pernah tahu itu Bapak Ibu. Kan bisa jadi itu diperjualbelikan datanya Bapak Ibu. Makanya dulu pada saat saya webinar tentang genetik ini gitu ya, mengklaim, overklaim kalau menurut saya itu salah satu dari eh, lab itu gitu yang menawarkan testing genetik menggunakan farmakogenomik. Ketika saya tanya itu kok bisa data Anda dapatkan dari mana gitu ya. Saya kejar itu dia sampai koordinatornya itu harus print plan menjawabnya gitu. Karena saya tahu itu nggak mungkin orang Indonesia yang punya data gitu ya. Ujung-ujungnya yang karena kan harus ada perbanding Bapak Ibu. Case control kan Bapak Ibu ketika kita melakukan studi itu kan harus ada case controlnya kan ya. Nah, kontrolnya siapa ini? Masa kontrolnya mau diimplementasikan di Indonesia, kontrolnya orang Singapura misalnya kan. Itu kan yang nggak tepat tentunya gitu ya. Makanya saya tadi feeling saya jangan-jangan data yang kemudian orang tes darah selama ini ya dia sisakan darah kita untuk kemudian tujuan yang enggak tadi gitu ya.
diperjualbelikan. Kan itu mahal data itu, Bu Wiwi. Mahal sekali itu. Makanya tadi kan saya bilang perusahaan asing itu, Bapak Ibu. Misalnya anak kita nih lahir kan, anak kita lahir begitu di testing genetiknya, di genetiknya mengatakan dia sehat selama berapa puluh tahun dia akan hidup di dunia ini sehat. Tidak ada yang kemudian kecenderungan terhadap suatu penyakit gitu ya. Maka kalau demikian dia tahu asuransi kan setiap hari asuransi itu akan nawarin, ayo nih supaya Anda sehat gitu. Padahal dia tahu kan kita sehat kan. Supaya dia tidak ngeluarin banyak duit kan untuk ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah diketahui, misalnya mengetahui dirinya ada kerentanan penyakit tertentu gitu ya, maka perusahaan tidak akan mengcover asuransi Bapak Ibu gitu, karena dia akan tahu bahwa dia akan mengeluarkan banyak duit kan dalam beberapa waktu yang akan datang. Gitu. Paham gitu, Bu Wiwi ya logikanya gitu ya. Jadi usefulnya atau tidaknya itu ya tergantung dari siapa pemegang kebijakan itu, Bu. Itulah makanya ya tadi itu ya Bu Wiwi, makanya penting juga makanya juga kan apa ya, pemerintahan kita itu kan termasuk pemerintahan yang instan kalau saya lihat ya. Dari segi level pendidikan aja itu kan DPR kita aja kan syaratnya SMA, SMK. Padahal kita tahu gitu ya taksonomi Bloom apa yang diajarkan coba Bapak Ibu. Nggak bisa punya analisis daya analisis yang bagus kan Bapak Ibu kan tentu levelnya berbeda ketika sudah doktor gitu Bapak Ibu kan levelnya itu kan level taksonomi Bloom 7 8 9 mungkin kan sudah menciptakan sesuatu gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari pimpinan yang hanya lulusan SMA tadi itu gitu ya. Bukan kita meremehkan pendidikan, tapi setidaknya kalau mau memimpin manusia itu ya setidaknya level pendidikannya selesai dulu lah. Hanya dulu kan waktu saya di Taiwan itu, pembimbing saya itu Bapak Ibu itu wakil presiden Taiwan, walaupun secara tidak langsung ya. Beliau wakil presiden Taiwan, profesor di bidang epidemiologi gitu ya. Sampelnya itu di ini ke juniornya. Juniornya itulah yang menjadi co-advisor saya gitu. Jadi saya tahu gitu ya tentang hepatitis B gitu ya. Makanya tentang COVID-19 itu secara profesional sekali dia tangani kan selama 2 tahun zero case gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau di kita kan enggak kan, wakil presiden kita aja kan apa nggak tahu lulusannya apa gitu ya, mantan presiden kita itu ijazahnya masih dipertanyakan gitu. Ya kini kita profesional ya membahas Bapak Ibu di level pendidikan gitu ya. Ya bagaimana kita kemudian berharap hal-hal yang lebih besar dari itu gitu Bu Wiwi. Gitu ya Bu Wiwi ya, jadi merambah kemana-mana malah. Gitu ya Bu Wiwi Baik, ya. terima kasih Pak Lalu. Jadi level pendidikan itu selesai dulu lah gitu harusnya gitu ya. Tahu diri lah harusnya pemimpin-pemimpin kita itu kan. Tapi ini enggak kan Pak Bahlul itu yang ambil S3 1 tahun ini memperkosa pendidikan gimana coba. Sakit hati saya Bu. Saya 4 tahun di kalau boleh sepatu dilempar ke saya itu dulu meeting saya itu kayak gitu gitu loh Bu. Ini orang ada orang 1 tahun itu lulus S3 enak betul kan? Nah gitu Bu Wiwi ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali Bu Wiwi. Nggak usah khawatir Bu, kita pelajari aja Bu gitu ya. Baik, gitu ya Pak Rahmat ya. Mungkin ini absensinya saya nggak bisa akses, tapi nanti mungkin bisa dicatat aja Bu. Pak Rahmat ya, nanti saya koordinasi Oh dengan. ya, Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan Bapak Ibu pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita bertemu di lain kesempatan ya. Sabtu besok saya tidak bisa karena saya di atas pelaminan gitu ya. oh ya. Baik, Insya Allah lancar Pak mohon Dokter. maaf gitu ya Bapak Ibu. Mohon doa. Kita akhiri dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Lancar, Pak Oke, Lalu. sami-sami. Saya kirimkan slide-nya ya Pak Rahmat. Oke.